semuanya teman-teman. Ini akan saya contohkan cara penggunaan Google Form untuk report SPG pasar ya. Teman-teman bisa masuk dengan mengklik tombol dari alamat webnya ini ya, alamat Google Form, diklik. Nah, ini akan masuk ke tampilan nanti reporting yang akan teman-teman laporkan. Semua harus diisi karena ini wajib. Jika teman-teman tidak isi, report ini tidak akan bisa dikirim. Nah, yang pertama teman-teman harus isi adalah hari dan tanggal. Pastikan harinya sesuai dengan hari saat ini teman-teman berkunjung. Terus nama lengkap ini tolong gunakan nama huruf kapital ya. Ini saya contohkan nama saya sendiri, area cover sama, semua harus kapital ya. Nama pasar pun sama, harus kapital. Nah, di sini aktivitas yang akan teman-teman lakukan ya. Teman-teman di sini pilih salah satu, bisa end user atau topping up, tergantung dari schedule dari teman-teman tersendiri. Jika hari ini adalah schedule end user, maka end user yang dipilih. Jika schedule-nya saat ini adalah topping up, maka topping up yang dipilih. Jelas ya? Oke, contoh saya akan pilih aktivitas end user. Pengambilan barang, kebetulan ini saya akan ambil dari stokis di pasar. Kalau teman-teman dari distributor, tulis nama distributornya. Jika ambil dari stokis, tulis nama stokisnya, toko siapa. Nah, jumlah efektif transaksi ini adalah jumlah laporan efektif transaksi. Karena di sini saya pilihnya end user, berarti adalah jumlah efektif transaksi user totalnya. Tapi kalau teman-teman topping up berarti jumlah tokonya yang beli ya. Jelas ya? Di sini teman-teman harus pastiin jumlah efektif transaksi itu bukan value-nya, bukan nominal uang teman-teman jualan hari itu. Kita isi contoh, kita efektif transaksi hari ini adalah 50 end user. Ya, 50 ya. Tidak perlu diketik 50 orang atau 50 toko ya. Cukup angka. Karena di sini kalau teman-teman menulis huruf pada saat pindah ke yang lainnya, nah ini akan ada warning karena teman-teman menulis huruf, jadi harus angka. Nah, lalu lanjut ke berikutnya. Ini ada sales unit. Sales unit ini nanti disesuaikan dengan masing-masing produk. Teman-teman pastikan di sini sudah saya kasih note ada satuan pieces. Jadi jika si toko ini belinya hanya satu pak, teman-teman harus pastikan dibuat ke unit piece, unit satuan pieces ya. Contoh ini kan ada 50 efektif transaksi nih. Berarti kira-kira saya akan misalkan saya tulis di sini sekitar 24 pieces yang laku untuk TBS original 35 gram. Nah, TBS ori ini kisaran harganya adalah 1000 ya. Kita kasih contoh adalah 1000. Nah, berarti 1000 kali 24 pieces itu berarti 24.000. Ini logika contohnya ya. Jadi teman-teman perkaliannya itu harus sesuai ya, antara unit yang ditulis dengan value yang ditulis. Pastikan unitnya, value-nya itu benar sesuai perhitungan. Jadi dikalikan ya. Contoh yang saya contohin adalah 24 pieces. Harganya itu 1000, berarti 24 kali 1000, 24.000. Berikutnya dan berikutnya ini sama, semuanya harus ditulis berdasarkan satuan pieces dan value-nya. Teman-teman harus totalkan value-nya berapa. Oke, jelas ya.
Jadi di sini saya kasih contoh untuk yang sales unit TBS, penjualan untuk yang TBS original 80 gram misalkan 10. Nah 10 ini berarti misal satuannya itu 2.500, berarti 25.000 ya. Ini saya ambil gampangnya aja biar logikanya teman-teman masuk. Terus TBAK ini misalkan sama harganya itu 2.500, belinya misalkan 10 juga ya, ini 25.000 berarti ya, 25.000. Lalu terus TPG nya juga kita samakan biar teman-teman satu presesi perhitungannya. Pastikan satuan pieces dengan value nya itu logik, masuk akal, dan benar-benar perhitungannya dibikin terpis dulu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke berikutnya, pengisian berikutnya. Di sini TBW sama juga ya, kisarannya itu saya akan jual misalkan 10. Di sini 10 kali 2.500, 25.000. Lalu tepung bakso yang ukuran 45 gram, di sini harganya sekitar 2.500 juga. Saya beli 10 piece juga si tokonya, semua toko ya ini ya, hitungannya adalah all penjualan di hari itu. Jadi teman-teman harus punya rekapan dulu nih di kertasnya, di hard copy laporan harian, baru masuk ke laporan ini. Oke, paham ya? Oke, ini 10. Oh maaf, 25.000 karena 10 piece ya, kali 2.500. Lalu ini tepung bakso yang 100 gram itu kisaran harga 5.000. Belinya misalkan 20 pieces ya, 5 kali 20 200.000 ya, 100.000 maaf ya. Oke, pastikan value dan unitnya itu benar-benar sinkron, sesuai. Pitch-nya berapa, value-nya berapa, harus benar-benar teman-teman totalin. Jadi teman-teman harus punya catatan di hard copy itu. Satu konsumen ini beli berapa, satu konsumen ini dibeli berapa, teman-teman totalin nih. TBS tepung bakso, sales unit tepung bakso goreng ini 100 gram, apa kejualannya misalkan 10 atau 20 atau 5, tinggal dikalikan harganya yang teman-teman jual ke konsumen itu harga berapa. Karena kalau harga topping up kan pasti beda nih dengan ke konsumen ya. Pastikan itu benar. Lalu nah ini jumlah setoran ke stokis atau distributor atau subbis ya. Contoh ini kan kita udah nih jualannya tadi ada 25.000 berapa kali ya tadi kisar. Nah ini harus teman-teman pastikan semua benar ya kan. Tadi itu kita totalin ada yang TBS ori tadi beli 1.000 ya kan, ada 24 pieces, 24.000 tambah 25 semuanya di total ini nanti totalnya berapa. Nah terus lihat setorannya berapa. Contoh misalkan ini saya totalin itu harganya menjadi setorannya, saya hitung dulu 25 contoh ini adalah laporannya 235.000 ya kan. Profitnya selisihnya itu misalkan 15.000, jadi total sesungguhnya value kita adalah 235.000
50.000. 235 tambah 15.000. Nah, ini profitnya yang teman-teman harus laporkan ke TL dan ABM di area. Nah, baru di sini tampilkan deh foto penjualannya. Contoh ini catatan kasarnya ya. Ini nota atau invoice yang teman-teman catat sebagai bentuk setoran, di upload ya, tinggal diklik upload. Setelah ini selesai baru teman-teman kirim. Nah, saya ingatkan kembali, jika sudah terkirim ini teman-teman sudah tidak bisa edit. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam penginputan yang teman-teman lakukan, segera cross check ke Mas Fadel sebagai adminnya yang akan merekap laporan teman-teman. Jadi teman-teman, di sini saya wajibkan untuk teliti dalam pengisian satuan picisnya, value-nya, sampai dengan totalnya, setoran berapa, profit berapa. Itu yang harus jadi teman-teman perhatian khusus ya. Cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih, semangat, semoga teman-teman tidak ada lagi kesalahan dalam penginputan laporannya. Selamat.